telapak tangan masih ada. Telapak itu mukanya korban dimutilasi dalam keadaan hidup, jadi sesungguhnya belum meninggal ketika itu. Itu juga salah satu kesimpulan Anda, kan? Iya. Jadi Marsinah merupakan buruh perempuan asal Nganjuk yang sebelumnya bekerja di PT CPS Porong, sebuah pabrik arloji. Pembunuhan Marsinah menjadi pelanggaran HAM yang berat yang sampai saat ini masih belum tuntas. Marsinah lahir pada tanggal 10 April 1969, Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur. Ketika Marsinah berumur 3 tahun, ibunya meninggal dunia dan ayahnya menikah kembali. Marsinah kemudian tinggal bersama neneknya yang bernama Pairah, beserta tante dan pamannya. Marsinah terkenal akan sifatnya yang pekerja keras, pintar, kritis, dan bercita-cita untuk kuliah di Fakultas Hukum. Marsinah pindah ke Surabaya, Sidoarjo, dan bekerja di pabrik pembuat jam yang bernama PT Catur Putra Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku Gubernur Jawa Timur mengumumkan dan mengedarkan Surat Edaran Gubernur KDH 31 Jawa Timur nomor 50 tahun 1993 bahwasanya saya menghimbau para pengusaha Jawa Timur untuk menaikkan gaji pokok karyawan sebesar 20%. Setelah mendengar radio tadi, saya mengumpulkan teman-teman di sini untuk membahas perusahaan kita yang sampai saat ini belum menaikkan upah kita. Benar. Mengapa sampai saat ini upah kita belum juga dinaikkan? Betul. Bayangin aja, kita kerja siaran penuh, capek-capek, keringat, tapi digajinya cuma Rp1.000. Rp1.000. Sebaiknya kita lakukan saja unjuk rasa daripada terus-terusan seperti ini. Mau sampai kapan? Setuju. Naikkan upah kami! Naikkan upah kami! Bubarkan Naikkan upah keadilan! Di mana keadilan? Naikkan gaji kami! Naikkan gaji kami! Naikkan gaji Hei kamu Marsinah, tidak usah demo lagi. Kamu ini. Bapak ini kenapa marah-marah? Masalah ini sudah dibicarakan semua. Siapa akan dinaikkan? Apa susahnya sih? Kamu ini memang benar-benar ya. Tidak usah kerja teman-teman, tidak usah masuk. Biar Pak Yudi saya sendiri yang bekerja. Setuju. Kita tidak bisa kerja. Harus saja kita
biar nanti kita tidak usah masuk terlibat. Iya, biar para itu sendiri saja yang bekerja. Biar rasanya kerja keras, tapi upah yang diberikan tidak sesuai. Kalian kerja seperti biasa saja, jangan macam-macam. Tidak bisa, Pak. Ini bentuk protes kita ke perusahaan dengan cara mogok kerja. Betul, kita ditelepon juga sama sekali tidak direspon. Bagaimana caranya sih ini PT CPS? Kita capek-capek kerja, tapi upah yang diberi sangat sedikit. Apapun yang terjadi, kalian harus tetap kerja. Kalian ini gimana sih? Jangan bodoh terus. Sangat menyusahkan kalian ini semua. Mending kalian kerja di sana. Tidak usah ada aksi mau kerja apa itu. Tidak usah dengar kata komando itu, teman-teman. Kita laksanakan saja mogok kerja yang sudah kita sepakati bersama. Pada akhirnya, tidak ada satupun buruh PT CPS yang bekerja. Bahkan, walau mereka sudah berdebat dengan komando militer, tetap tidak ada satupun buruh yang bekerja pada 4 Mei 1993. Bahkan mereka mengajukan tuntutan kepada PT CPS. Demi keberlangsungan hidup para buruh, kami para buruh ingin mengajukan tuntutan sebanyak 12 poin kepada Koramil, pemerintah, dan perusahaan. 12 poin tersebut akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan membacakan tuntutan yang akan diajukan oleh PT CPS. 1. Kenaikan upah pokok dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari dan tunjangan kehadiran Rp550 per hari yang tetap bisa didapatkan ketika buruh absen. 2. Penghitungan lembur sesuai keputusan menteri. 3. Penyesuaian cuti haid dengan upah minimum. 4. Penjaminan kesehatan karyawan. 5. Pengikutsertaan karyawan dalam ASTEK atau asuransi sosial tenaga kerja. 6. Pembayaran THR 1 kali gaji. 7. Kenaikan uang makan dan transportasi. 8. Pembubaran unit kerja SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di tingkat perusahaan. 9. Pembayaran cuti hamil tepat waktu. 10. Penyamaan hak karyawan lepas pelatihan dengan mereka yang sudah bekerja 1 tahun. 11. Peniadaan pencabutan karyawan yang sudah diberikan hak-hak. 12. Pelarangan mutasi, intimidasi, dan PHK karyawan yang berunjuk rasa. Baik, saya minta waktu untuk berdiskusi. Perwakilan dari perusahaan sebagai peserta dan pertama saja. Hak saya bisa bicara, tidak bisa menggunakan hak suara. Betul itu, posisi saya juga sama. Sebetulnya tuntutan mereka itu bisa saya kabulkan. Tetapi saya menolak tuntutan mereka yang ingin membubarkan unit kerja SPSI di tingkat perusahaan. Saya mengatakan SPSI itu organisasi resmi yang sudah ada di seluruh Indonesia. Betul juga. Baik, saya akan mengabulkan semua itu mereka, kecuali yang satu itu. Baik, kami mengabulkan tuntutan tersebut. Tapi hanya 11 dari 12 tuntutan saja. Kami menolak tuntutan ke-8, yaitu pembubaran unit kerja SPSI di tingkat perusahaan. Loh, kenapa ditolak, Pak? Apa Bapak tidak sadar organisasi tersebut hanya namanya saja Serikat Pekerja, tetapi sama sekali tidak mewakili suara para buruh? Benar. Buat apa SPSI ini diadakan kalau tidak ada gunanya? Itu kan keputusan saya. Kalian semua mau saya menolak semua tuntutan kalian. Setelah lamanya berunding,
Akhirnya, keputusannya tetap sama seperti yang pertama diputuskan. Wes, akhirnya tuntutan yang kita ajukan semua diterima. Wes sore, perjuangannya awak dewe wes mari. Upahnya awak dewe sadion dakno. Saiki aku titip, ayo kerja sing temen. Gawe masa depannya awak dewe sesuk. Angkat tangan kalian semua. Pak, ini kenapa Pak? Kenapa ini Pak? Pak, kenapa saya takut Pak? Kenapa saya Pak? Pak, kenapa ini Pak? Saya siapa Pak? Pak, Maju kamu, maju kamu. Keluar. Jalan. Kamu, cepat. Keluar kamu. Cepat. Maju. Teman-teman kita nggak ada yang masih kerja. Iya ya, jangan-jangan mereka dimakan kode. Daripada bingung, mending kita langsung ke project aja. Ayo. Selamat pagi Pak. ada keperluan apa? Kami mewakili teman-teman kami dari PCCPS. Kami mau menanyakan keberadaan teman-teman kami Pak. Silakan ikuti saya. Diam kamu. Saya tahu maksud kedatangan kamu. Memang kamu dalamnya. Kamu ini memang tokohnya. Siapa namamu? Tidak Pak, Alamatmu? Jombang Pak. Jombang. Kalian tahu Jombang? Tahu Pak. Nah, saya akan selidiki lagi si Udo ini. Karena di Jombang itu ada Persatuan Solidaritas Para Buruh yang didalangi oleh PKI. PKI, paham? Paham. Nama orang tua, pekerjaan? Bekerja di Tiga Sampah. Lah, orang tuamu itu orang pandai, tapi anaknya goblok. Silakan duduk. Begini Pak, nama saya Marsina. Saya pegawai guru PCCPS. Umur saya 24 tahun. Saya tinggal di Desa Siring, RT 7, RW 2, Sidoarjo. Maksud kedatangan saya ke sini ingin menanyakan teman saya yang berjumlah 13 orang yang dipanggil oleh Kodim. Sebenarnya saya ini kaget Pak. Kami ini kan sudah menjalani keputusan kerja dengan perusahaan bahwa tidak akan ada teman-teman yang ikut demo itu untuk dimutasi kerja atau pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan. Kok tiba-tiba teman saya dipanggil oleh Kodim? Sebenarnya ini ada apa ya Pak? Kamu tidak usah demo lagi. Tidak usah bekerja dan keluar dari pabrik. Kamu dengar suara yang ada di dalam itu. Dengar suaranya. Kalau tidak mau, nasib kalian akan sama seperti yang ada dalam. Paham? Setelah perdebatan yang hebat dan panjang dengan Kodim, Marsinah dan Uus akhirnya berhasil menjemput teman-temannya.
Kalian pasti capek. Istirahat di kosanku aja ya. Ayo, mumpun dekat dari sini. Lapar sekali. Kayaknya saya mau cari makan dulu. Kalian istirahat duluan saja ya. Terima kasih Mas. Lapar banget. Cari makan dulu ya. Saya ini Marsina, buruh pabrik arloji. Ini sorga bukan? Jangan saya diusir ke dunia lagi. Jangan saya dikirim ke neraka itu lagi. Malaikat tak suka banyak berkata. Ia sudah paham maksudnya. Apa sebaiknya menggelinding saja bagai bola sodok bagi roda pedati? Malaikat tak suka banyak berkata. Ia biarkan gerbang terbuka. Saya ini Marsina. Saya tak mengenal wanita berotot yang mengepalkan tangan yang tampangnya garang di poster-poster itu. Saya tidak pernah jadi perhatian dalam upacara dan tidak tahu harga sebuah lencana. Malaikat tak suka banyak berkata, tapi lihat, ia seperti terluka. Tapi siapa pembunuh Marsina hingga kini tak pernah diungkapkan oleh pengadilan. Dan kasusnya sampai sekarang masih menjadi kasus HAM yang perlahan menguap oleh waktu.